Pemirsa, seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi TNI gadungan ditangkap saat mengikuti gladi bersih hari ulang tahun TNI ke-79 di Monas, Jakarta. Diduga pelaku telah menipu sejumlah masyarakat dengan menjanjikan calon TNI bisa lolos seleksi. Jeffrey Gakoro hanya bisa pasrah saat digelandang anggota POM Angkatan Laut. Pemuda 23 tahun ini diamankan lantaran menyamar sebagai anggota TNI berpangkat letda saat mengikuti gladi upacara HUT ke-79 TNI di Tugu Monas, Jakarta. Pelaku yang nekat masuk kawasan upacara menggunakan seragam dicurigai dan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anggota POM Angkatan Laut bersama Intel kemudian membawa pulang pelaku ke Makopomal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Petugas juga menyita barang bukti seragam, papan nama, dan pangkat yang dibeli pelaku di Pasar Turi, Surabaya. Barang bukti ini diduga untuk menipu masyarakat meloloskan calon TNI tanpa mengikuti seleksi dengan bayaran tertentu. Untuk memuluskan aksinya, warga Kabupaten Timur Tengah Utara ini selalu berpindah tempat dan mengganti nomor ponselnya. Yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Beberapa korban penipuan yang sudah melapor. Kini pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Alak guna menjalani proses pidana umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kejadian unik terekam kamera pengendara saat pengemudi mobil masuk jalur lambat di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Padahal jalur tersebut cukup sempit dan hanya diperuntukkan bagi sepeda motor. Entah apa yang merasuki pengemudi minibus ini sampai nekat melaju di jalur lambat pengendara motor Jembatan Suramadu. Aksi pengemudi minibus ini direkam seorang pengendara mobil lainnya yang melintas dari arah Surabaya menuju Bangkalan. Meski bisa melaju mulus, akibat aksinya membuat para pengendara motor tak bisa menyalip karena lebar jalur roda 2 sangatlah sempit. Sontak saja, pelanggaran yang ini menjadi sorotan warganet setelah rekaman video tersebar di media sosial. Diduga pengemudi melaju di jalur lambat karena faktor ketidaktahuan karena baru pertama melintas di lokasi. Sementara warga menyebut faktor lainnya yakni minimnya lampu penerangan jalan yang menyebabkan rambu lalu lintas sulit terlihat pengendara. Selain itu, tak adanya petugas yang berjaga dan mengatur arus lalu lintas di Jembatan Suramadu. Ketidaktahuan dari pengendara, penerangan yang sangat membahayakan. Saya himbau kepada masyarakat tertib sesuai dengan peraturan yang ada, jangan sampai membahayakan kepada pengendara. Masyarakat berharap pihak pemerintah dan instansi berwenang bisa menertibkan para pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tampil cantik dalam berbagai acara seolah telah menjadi kebutuhan wajib bagi kaum wanita. Namun berhati-hatilah dalam memilih kosmetik. Pasalnya beredar ratusan produk kosmetik ilegal yang bisa membahayakan kesehatan. Hari gini wanita mana yang gak butuh kosmetik? Sayangnya keinginan untuk tampil cantik sempurna dalam segala hal justru dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Terbukti banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Seperti yang diamankan Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta instansi lainnya. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya ada 950 item kosmetik ilegal dengan nilai mencapai 11,4 miliar rupiah. Seluruh kosmetik ilegal ini merupakan hasil penindakan sejak bulan Juni hingga September 2024 dari seluruh wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 12 miliar ya, 940 item ya, item 415.000 lebih piecesnya, jumlah piecesnya.
hampir setengah juta pieces. Ya, nilainya hampir 12 miliar. Oke? Ini udah kelima ini. Satgas sampai bulan Desember. Selain memberikan sanksi kepada para pelaku, beberapa hasil temuan kosmetik ilegal ini juga akan dimusnahkan sesuai peraturan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Mirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 450 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang melibatkan Duta Palma Group dengan tersangka korporasi PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung menampakkan uang 450 miliar rupiah tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Senin siang. Melihat tumpukan uang sebanyak ini, apa yang ada di benak Anda? Heran, takjub, atau miris? Ya, tumpukan uang ini merupakan sitaan Kejaksaan Agung senilai total 450 miliar rupiah dalam kasus mega korupsi Duta Palma dengan tersangka korporasi PT Aset Pasifik. Setiap satu kantong plastik berisi uang senilai 1 miliar rupiah dan totalnya ada 450 kantong plastik dan setiap kantong plastiknya berisi uang pecahan 100 ribu rupiah. Uang bernilai fantastis ini dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Senin siang. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Abdul Kohar menyatakan uang senilai 450 miliar rupiah disita dari PT Aset Pasifik yang terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka korporasi Duta Palma Group. Kasus ini merupakan pengembangan kasus korupsi terkait perizinan perkebunan sawit bos Duta Palma, Surya Darmadi. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 korporasi sebagai tersangka terkait perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu, Riau. Ada 5 perusahaan, 5 PT yang masih dalam grup Duta Palma melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang diduga dengan cara melawan hukum. Usai konferensi pers, uang senilai 450 miliar rupiah tersebut dibawa kembali ke ruang penyimpanan barang bukti menggunakan 3 troli dengan pengawalan ketat petugas Kejaksaan Agung dan aparat TNI. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Jelang ulang tahun TNI yang ke-79, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara melakukan gladiresik di Silang Monas. Selain memamerkan keterampilan, ada pula aksi Jupiter Aerobatic Team serta atraksi perang di dalam kota. Jelang Dirgahayu TNI yang ke-79 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024, seluruh matra dari TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut menggelar gladi resik untuk mematangkan persiapan. Selain defile pasukan, sejumlah atraksi drones, demo bela diri, terjun payung, serta pertempuran jarak dekat juga akan dihadirkan untuk memeriahkan acara. Dan yang tak kalah menarik adalah atraksi dari Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Konon, simbol ini menggambarkan arti cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bangga nggak sih pemirsa melihat pertunjukan yang dipamerkan putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini? Tapi sekali lagi semua ini baru gladi resik ya. Untuk acara resminya, TNI mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan perayaan ulang tahun TNI yang ke-79 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Demi meminimalisir kemacetan, pengendara dapat menghindari Jalan Merdeka Barat, Bundaran Patung Kuda, Kebon Siri, Sarina, Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Semanggi Bawah, depan Polda, Patung Pemuda pada tanggal tersebut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, rekreasi satu kampung mungkin sudah biasa, tapi warga desa ramai-ramai berangkat umroh ini baru menarik. Ya, 35 warga desa Gunukwatu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur berangkat umroh sama-sama setelah 5 tahun menabung.
Tangis haru mewarnai keberangkatan puluhan jamaah umroh tersebut. Keharuan kerabat mengantarkan puluhan warga Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur berangkat umroh massal Minggu pagi. 35 warga Desa Genukwatu ini bisa umroh beramai-ramai setelah menabung selama 5 tahun. Keberangkatan umroh secara massal ini cukup menarik karena mayoritas warga bukan berasal dari kalangan mampu, tetapi justru dari kalangan keluarga sederhana. Namun dengan tekad kuat dan semangat tinggi, biaya umroh berhasil mereka kumpulkan dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Salah seorang warga mengaku menyisihkan uang dalam kotak khusus dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp10.000, Rp50.000, atau Rp100.000. Seminggu sekali, uang tersebut akan diambil oleh koordinator di tiap dusun, lalu disetorkan kepada bendahara di tingkat desa untuk disimpan ke bank. Setelah nilainya mencukupi, akhirnya mereka bisa berangkat umroh beramai-ramai. Sebetulnya ada 200 orang lebih warga yang mengikuti kegiatan menabung untuk umroh di desa ini. Tapi yang nilai tabungannya sudah mencukupi baru 35 orang. Sisanya rencananya akan berangkat umroh di waktu berikutnya. Tahun lalu sudah ada 56 warga yang berangkat umroh, sehingga tahun ini adalah keberangkatan kedua. Terus sekarang sudah bisa berangkat nih, gimana Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah Senang ya. Dibandingkan dengan berangkat umroh mandiri, kalau ini gimana Pak? ya, enaknya kita bersama-sama dengan teman-teman juga sedesa ini, juga segenap semuanya, enaknya di situ lah mungkin saya. Ide untuk membuat tabungan umroh bersama-sama ini berawal dari tradisi warga di desa yang rutin melakukan kegiatan rekreasi dan ziarah ke makam Wali Songo. Karena ziarah ke makam wali sudah sering dilakukan, mereka kemudian berinisiatif untuk ziarah ke kota suci Mekah atau berangkat umroh. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Dispora Parekraf Papua Barat Daya meluncurkan Wonderful Indonesia Sustainable Experience Y-Strip Southwest Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan mempromosikan perjalanan rendah karbon dan mengajak wisatawan berkontribusi menjaga kelestarian alam Papua. Peluncuran Y-Strips berlangsung di Taman Wisata Alam Hutan Lindung Kota Sorong, ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Tifa oleh penyelenggara dan Forkopimda Papua Barat Daya, serta penampilan tarian adat yang bertemakan perlindungan alam. Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya menekankan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk memaksimalkan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan investasi di sektor pariwisata. Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dengan penerapan konsep ekonomi sirkular di Papua Barat Daya. Program Y-Strips diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pariwisata rendah karbon. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda suka makan ikan bandeng tapi gemas dengan durinya? Nah tenang nih, ada pecak ikan bandeng yang bukan hanya lezat, tapi juga praktis karena disajikan tanpa duri. Menu makanan Kesultanan Banten ini makin mantap disantap dengan nasi hangat dan sayur asam khas Banten. Indonesia kaya akan makanan khas daerah. Di Banten ada makanan khas pecak bandeng. Makanan ini dulu dikenal sebagai makanan para Sultan Banten, termasuk menjadi hidangan istimewa bagi para tamu kehormatan. Sebuah restoran di Cilegon, Banten mengolah menu ini menjadi menu favorit pengunjung. Olahan pecak bandeng di resto ini dipastikan bebas dari duri ikan agar mudah dikonsumsi. Daging ikan bandeng segar dan gurih karena didapat dari para nelayan langsung tanpa mengalami proses pengawetan. Setelah dibakar, ikan bandeng dilumuri sambal dadakan. Tak lupa, pecak bandeng disajikan bersama sayur asam khas Banten. Sedap di lidah, menu ini juga mengandung protein dan gizi yang tinggi. Harga per porsinya Rp40 hingga Rp50.000. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, DPR RI dan Kemenparekraf sepakat revisi Undang-Undang Kepariwisataan dioper atau carryover untuk dibahas ke periode selanjutnya. Perubahan tersebut untuk menghasilkan undang-undang kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyepakati bahwa pembahasan revisi undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan untuk dioper atau carry over ke periode selanjutnya. RUU ini juga akan diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI untuk mendapatkan persetujuan RUU operan dan masuk menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas tahun 2025. Menjadi RUU operan carry over untuk periode 2024-2029 sebagaimana diatur di dalam pasal 87 ayat 3 dan pasal 110 peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Terdapat 1.508 daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah sehingga diputuskan untuk perlunya kajian mendalam terhadap pandangan, catatan, dan argumentasi dari tim panja pemerintah. Pemerintah dan panja RUU Kepariwisataan telah bersepakat untuk melakukan kajian mendalam terhadap tim yang telah diajukan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap berpendirian bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjaga perubahan di bawah 50%. Rapat yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan didampingi Wamenparekraf yang juga Ketua Umum Partai Perindo Injilat Nasution ini mengharapkan pembahasan RUU ini membawa hasil terhadap pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seperti periode sebelumnya, sejumlah nama artis tanah air kembali menghiasi kursi DPR periode 2024-2029. Mereka mengaku siap ditempatkan di komisi manapun, meski tetap berharap bisa ditempatkan di Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga, riset, pariwisata, dan pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode 2024-2029 kembali dihiasi sejumlah nama artis tanah air. Mulai dari komedian, aktor, hingga musisi. Selain Desi Ratnasari dan Primus Yustisio yang terpilih untuk kedua kalinya, ada sejumlah nama hits yang baru kali ini merasakan duduk di kursi parlemen. Mereka antara lain adalah Ahmad Dhani, Once Mekel, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, dan juga Denny Cagur. Meski siap ditempatkan di komisi manapun, namun sebagian dari mereka berharap bisa ditempatkan di Komisi 10 yang membidangi olahraga, riset, pariwisata, dan juga pendidikan. Jadi anggota dewan tak serta-merta membuat mereka meninggalkan dunia keartisan. Mereka mengaku akan membatasi kiprah di dunia keartisan dan fokus dengan tugas sebagai wakil rakyat. Pada prinsip saya sih siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Kalau berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, sepertinya yang berhubungan langsung yaitu Komisi 10 yang membawahi bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga gitu. Mengingat basic pendidikan saya juga keguruan, sarjana pendidikan, terus pengalaman saya di entertain juga sangat berhubungan dengan bidang kebudayaan. Sepertinya sih di Komisi 10 sepertinya ya. Tapi kita belum tahu karena kita sama sekali belum ada informasi. Nanti pengumumannya menyusul setelah acara pelantikan. Saya sendiri sih berkeinginan untuk di Komisi 10, kalau nggak di Komisi 3 atau Komisi 1. Mungkin juga Komisi 6. Kalau Komisi 10 kan lebih mudah ya, artinya bayangan saya seperti itu karena latar belakang saya kan dari dunia seni, dekat juga dengan aktivitas kebudayaan. Juga saya kenal banyak tokoh-tokoh atau teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin mereka bisa memberikan masukan ya. Kebetulan kami pernah di eksekutif ya dan pernah bermitra dengan seluruh sektor ya pembangunan daerah. Jadi ya di mana saja lah, di mana saja. Kami siap mau di Komisi 1 sampai Komisi 11. Bismillah. Oh, kalau favorit apa ya? Saya sih dari awal pengennya Komisi 1 kalau bisa. 580 anggota DPR terpilih akan dilantik di sidang paripurna DPR periode 2024-2029. Mereka merupakan anggota dari 8 parpol yang meraih suara lebih dari 4%, yang merupakan syarat minimal lolos parlemen. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Nadifa Adin, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi bersama dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan ini, Ridwan Kamil sempat menyampaikan ide untuk menambah kuota haji dan umroh bagi marbot serta pengurus masjid. Memasuki masa kampanye Pilkada 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan beberapa kunjungan kepada organisasi dan tokoh di Jakarta. Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu yang dikunjungi oleh Ridwan Kamil. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil melakukan diskusi dengan para pengurus DMI yang ada di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum masuk, RK juga menyempatkan diri untuk menyalami warga setempat dan bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Ridwan Kamil juga menyebut bahwa perlu adanya program yang dapat mengapresiasi para pengurus masjid seperti marbot yang bekerja tanpa libur. Salah satunya untuk menambah kuota haji dan umroh bagi marbot serta pengurus masjid. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan dan bertemu warga di wilayah Cideng, Jakarta Pusat. Saat berdialog dengan warga, Pramono mengaku kaget dengan kondisi rumah warga yang berdekatan dengan rel kereta api. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membangun pagar pembatas rumah warga yang terletak di pinggir rel kereta Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Janji ini terucap setelah ia melihat kondisi permukiman warga di dekat rel yang sama sekali tidak ada sekat atau pengaman apapun. Selain itu, ia juga mendengar langsung keluhan dari warga yang berulang kali mengajukan proposal untuk membangun pagar atau memperbaiki selokan air. Menurut Pramono, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Selain soal pagar, Pramono juga menyebut program pemasangan CCTV yang dapat berperan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan. Yang saya hormati Mbak Waude, anggota DPRD Jakarta, dan Mbak Waude. Pemirsa, brand kecantikan asal Indonesia Soliu turut memeriahkan perayaan anniversary ke-18 Watson Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk menguatkan branding, sekaligus mendekatkan brand kecantikan dengan berbagai produk make up dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit ini kepada para konsumen. CEO Soliu Beauty Valencia Tanusudibyo menghadiri perayaan anniversary Watsons Indonesia ke-18 di Main Atrium Mall Senayan City, Jakarta. Soliu telah lama berkolaborasi dengan Watsons Indonesia sebagai salah satu partner store karena memiliki konsep yang sejalan, yakni sama-sama fokus di bidang kecantikan dan kesehatan kulit. Kerjasama ini diharapkan dapat memperbesar nama Soliu sebagai produk kecantikan dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kenapa Soliu memilih Watsons sebagai distribution channel? Salah satunya karena Watsons memiliki distribution yang sangat luas untuk seluruh Indonesia ya, baik offline maupun online gitu. Makanya Soliu memilih Watsons sebagai salah satu partner. Selain itu, Watsons juga fokus di health and beauty gitu. Dan kebetulan kan Soliu adalah brand kecantikan dan Watsons juga cukup besar di brand kategori beauty, makanya kita bisa partneran. Tidak hanya ulang tahun yang ke-18 Watsons yang kita punya event hari ini, tapi hari ini juga kita ada cutting dari ban, gunting pita. Ini toko kita yang luar biasa, ini luar biasa konsep terbaru kita dan kita show ke seluruh customer dan juga seluruh business partner. Memiliki berbagai macam produk kecantikan terbaik serta berkualitas, Soliu menjadi salah satu brand hits dan paling laris di pasaran, yang juga tengah digandrungi kaula muda untuk tampil cantik dan menawan. Sebagai brand kecantikan, Soliu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit, seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian, serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irwansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan.